Sang dalang, Irjen Verdi Sambo, akhirnya jadi tersangka. Ditulis oleh redaksi RNTV yang dirangkum dari berbagai sumber. Setelah Barada Eliezer ditetapkan sebagai tersangka atas tewasnya Brigadir Joshua pada peristiwa baku tembak di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, menyusul tersangka kedua, yakni Brigadir Ricky Rizal. Tersangka yang ketiga adalah orang sipil dengan inisial KM. Ketiga tersangka itu diyakini banyak orang bukan sebagai pelaku utama penyebab tewasnya Brigadir Joshua. Masih ada aktor utama sebagai dalang terbunuhnya Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat. Hari ini saya hadir memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan yang keempat. Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan sekarang yang keempat di Bareskrim Polri. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada institusi terkait peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya di Duren 3. Kemudian yang kedua, saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya. Selanjutnya, saya harapkan kepada seluruh pihak-pihak dan masyarakat untuk bersabar, tidak memberikan asumsi persepsi yang menyebabkan simpang siurnya peristiwa di rumah dinas saya. Akhirnya pada tanggal 9 Agustus, pihak kepolisian mengumumkan tersangka baru. Pengumuman ini dilakukan langsung oleh Listio Sigit sebagai Kapolri. Sebelum Kapolri melakukan pengumuman tersangka baru, polisi mendatangi rumah kediaman Irjen Verdi Sambo di Jalan Saguling, Duren 3, yang disusul dengan kedatangan pasukan Brimob dengan kendaraan taktis dan bersenjata lengkap. Telah dipasang garis polisi di jalan depan rumah Verdi Sambo, sehingga akses keluar masuk rumah tersebut dibatasi. Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Mengerikan. Saudara E telah mengajukan GC dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding
berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Terkait apakah saudara FS menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan, saat ini tim terus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak yang terkait. Kemarin kita telah tetapkan 3 orang tersangka, yaitu saudara RE, saudara RR, dan saudara KM. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Saudara FS sebagai tersangka. Saudara FS sebagai tersangka. Ferdi Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka sekaligus aktor utama terbunuhnya Brigadir Joshua. Apa motif sang dalang untuk menghabisi nyawa ajudannya sendiri? Fakta-fakta ini akan terbuka dengan jelas pada sidang peradilan kelak. Sekian dulu berita dari Republik Nusantara TV. Terima kasih sudah menonton. Salam Nusantara.